Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, ini kemarin ada seorang subscriber yang meminta saya untuk mereview tentang sebuah proyek blockchain yang bernama Cardia Chain, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang ini, kita akan membahas tentang fundamentalnya, kemudian kita akan lihat teknikalnya, dan kita akan lihat apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Cardia Chain ini adalah blockchain layer 1 yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan di antara teknologi blockchain dan adopsi mainstream dengan menghubungkan dunia fisik dan digital, teman-teman. Jadi dengan infrastruktur blockchain hibrid publik-privat, Cardia Chain ini fokus pada desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas guna menghadirkan solusi Web3 yang mulus untuk berbagai aplikasi nyata. Jadi ini kalau kita lihat infrastrukturnya ini hibrid, teman-teman. Jadi dia melayani jaringan publik sekaligus melayani jaringan privat. Selain itu, Cardia Chain juga mendukung teknologi transformasi seperti on-chain artificial intelligence dan NF3 chip teknologi yang memperluas ekosistemnya secara signifikan, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas beberapa fitur utama dari Cardia Chain, kemudian teknologi yang mendukungnya, serta dampaknya terhadap pengembangan Web3 dan integrasi dunia fisik dan digital. Jadi Cardia Chain ini menggunakan mekanisme konsensus yang bernama Byzantine Fault Tolerant Delegated Proof of Stake, teman-teman. Panjang sekali istilahnya itu. Jadi konsensusnya itu yang digunakan oleh Cardia Chain ini untuk memastikan adanya performa yang tinggi, kemudian latensi yang rendah, dan operasi yang hemat energi. Jadi teknologi ini memungkinkan blockchain untuk menangani transaksi yang tinggi tanpa mengorbankan desentralisasi atau efisiensi dari biaya transaksi, teman-teman. Jadi beberapa keunggulan dari mekanisme Cardia Chain, yang pertama adalah latensi yang rendah. Jadi transaksi dapat diproses dalam waktu singkat dan ini membuat pengalaman pengguna lebih lancar, teman-teman. Kemudian energi yang efisien dibandingkan dengan mekanisme konsensus lain seperti proof of work. Untuk konsensus yang dimiliki oleh Cardia Chain ini jauh lebih ramah lingkungan. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah adanya desentralisasi terkelola, jadi memungkinkan partisipasi aktif dari validator tanpa mengorbankan efisiensi jaringan. Jadi dengan keunggulan ini, Cardia Chain mampu mendukung berbagai aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti misalkan perdagangan aset digital, pembayaran mikro, hingga aplikasi berbasis realitas virtual dan augmented reality atau AR, teman-teman. Kemudian yang menjadi keunggulan lain dari Cardia Chain ini menggabungkan fitur blockchain publik dan privat untuk menghadirkan privasi, keamanan, dan fleksibilitas yang lebih baik. Jadi model hibrida atau model hybrid ini memungkinkan para developer untuk menciptakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun konsumen, sehingga untuk kasus penggunaan yang membutuhkan tingkat privasi dan kepatuhan tertentu itu juga dapat dipenuhi, teman-teman. Jadi keunggulan model dari hybrid ini yang pertama adalah privasi yang terjaga, jadi data sensitif dapat diamankan pada rantai privat, sementara data yang membutuhkan transparansi itu dapat diakses di rantai publik, teman-teman. Kemudian juga adanya integrasi yang mudah, jadi perusahaan atau company
itu dapat mengadopsi teknologi blockchain tanpa khawatir tentang kompleksitas teknis. Kemudian juga adanya fleksibilitas dalam hal penggunaan. Jadi ini cocok untuk berbagai industri seperti logistik, kesehatan, dan keuangan, teman-teman. Jadi itu adalah fundamental dari Cardia Chain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan investasi di Cardia Chain, teman-teman? Kalau kita lihat ini, Cardia Chain ini atau disingkat menjadi KAI ini menempati peringkat ke 967 di CoinMarketCap dan harganya hari ini diperdagangkan di angka 0,003464 US dollar. Ini mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 8,43% dalam 24 jam. Kemudian untuk market kapitalnya ini masih kecil sekali, teman-teman. Artinya masih 16,54 juta US dollar. Dan ini volume transaksinya juga masih kecil sekali, ada di angka 117,22 ribu, teman-teman, US dollar. Mengalami koreksi sebesar 27,99%. Untuk total supply-nya 5 miliar, cuma maksimal supply-nya tidak diketahui. Nah, ini agak harus waspada, teman-teman, karena kita tidak tahu. Namun untuk total supply-nya ada di angka 5 miliar dan 4,77 miliar koin KI untuk sirkulasi supply-nya. Dan kita lihat ini untuk project ini berjalan di atas jaringan Ethereum, teman-teman. Ini agak unik menurut saya karena di dalam keterangannya proyek ini adalah blockchain layer 1, tetapi anehnya di sini kok dia berjalan di atas Ethereum, teman-teman. Nah, ini agak menurut saya agak ganjil. Jadi tapi kalau kita lihat di sini bisa jadi kemungkinan ke depan dia akan seperti mungkin Tron TRX. Kita tidak tahu, teman-teman. Karena kalau kita tahu bahwa Tron TRX itu dulu juga berjalan di atas Ethereum, kemudian memisahkan diri dan membuat jaringan blockchain sendiri. Karena kalau kita lihat ini kelihatannya memang mereka blockchain layer 1, teman-teman. Karena mereka punya data explorer sendiri. Jadi ini ada explorernya kalau teman-teman klik. Jadi kalau kita lihat ini kelihatannya Cardia Chain memang memiliki blockchain sendiri, tetapi smart contract awalnya itu memang ada di atas Ethereum. Dan kelihatannya nanti jejaknya kelihatannya seperti TRX ya, teman-teman. Ini menurut pendapat saya seperti itu. Nah, kemudian kita cek untuk harga ATH-nya. Jadi harga ATH-nya itu 4 tahun yang lalu, 14 April 2021 itu sempat menembus harga 0,1596, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH berarti harganya ini sedang koreksi minus 97%, teman-teman. Sedang diskon 97%. Nah, sekarang kita akan lihat, teman-teman, untuk apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian. Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Wah, ini kalau saya lihat, teman-teman, ini tidak ada pergerakan, teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman mau melakukan pembelian harus hati-hati. Tapi coba cek ini kok anunya Komput AI, teman-teman. Sebentar kita cek lagi tempat lain. Oke, teman-teman, ini kita cek ini KAI ini listing sudah di Get.io. Jadi kalau kita lihat di Get.io ini MA50 memotong MA200 ke atas, artinya trennya adalah tren kenaikan. Berarti hari ini sedang koreksi tapi trennya tren naik. Berarti ada hari ini kalau kita bicara apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian kalau kita melihat dari indikator MA50 dan MA200, teman-teman. Tetapi sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk melakukan investasi selalu lakukan dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pembelian. Jadi ini bukan saran untuk membeli, jangan dipercaya apa yang saya katakan, tetap teman-teman berupaya menjadi diri sendiri pada saat bermain di dunia kripto. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk subscriber kemarin yang meminta saya untuk mereview tentang Cardia Chain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.